Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang desain begitu sempurna kemudian diutus ke permukaan bumi ini untuk merubah sistem tatanan peradaban di permukaan bumi ini agar menjadi lebih baik. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan materi kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang pernikahan dalam Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita dalam materi pernikahan dalam Islam ini, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mengetahui pengertian pernikahan dalam Islam. Paling tidak selesai pembelajaran atau pertemuan kita pada kesempatan kali ini, anak-anak semua sudah mengetahui apa itu sebenarnya pernikahan dalam Islam. Selanjutnya anak-anak sekalian, pengertian pernikahan dalam Islam, dalam agama Islam, pernikahan dapat diartikan bahwa suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh seorang ulama, Abdurrahman Al-Jaziri, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang dilakukan antara laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Jadi pernikahan itu, anak-anak sekalian, adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ada syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus kita penuhi. Jadi untuk kesempatan kali ini kita fokus dulu di pengertian pernikahan dalam Islam. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas apa syarat-syarat, apa rukun-rukun yang membuat sah pernikahan itu dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya anak-anak sekalian, pengertian pernikahan menurut ahli ulama. Jadi saya mengambil beberapa pendapat ulama tentang pengertian pernikahan dalam Islam, supaya anak-anak sekalian mengetahui bahwasanya ternyata ulama mempunyai pandangan masing-masing terkait bagaimana pernikahan atau pengertian pernikahan dalam Islam itu sendiri. Yang pertama adalah Imam Maliki. Imam Maliki mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang dapat mengubah hubungan seksual seseorang perempuan yang bukan mahram, budak, dan majusi menjadi hubungan seksual yang halal dengan sigat. Jadi Imam Maliki berpendapat, anak-anak sekalian, bahwasanya hubungan pernikahan itu mengatur halal dan tidaknya hubungan antara perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan dan laki-laki yang bukan mahram, yang bukan muhrim, kemudian diikat dalam suatu pernikahan yang melalui proses ijab kabul, maka hubungan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahram itu akan menjadi sah karena sudah diikat dengan ijab kabul. Selanjutnya anak-anak sekalian, Imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan adalah seseorang yang mendapatkan hak untuk melakukan hubungan biologis seksual dengan seorang perempuan. Dalam hal ini, seorang perempuan itu merupakan perempuan dengan hukum tidak ada halangan sesuai dengan syar'i untuk dinikahi. Jadi, anak-anak sekalian, Imam Hanafi juga berpendapat bahwasanya hubungan pernikahan itu adalah untuk mengatur sahnya hubungan antara perempuan dan laki-laki sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pengertian pernikahan dalam Islam menurut ahli ulama yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya pernikahan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan seksual dengan mengucapkan lafaz nikah, taswid, atau lafaz lain dengan makna yang sama. Jadi Imam Syafi'i ini hampir sama dengan beberapa ulama sebelumnya, bahwasanya hubungan yang kemudian menjadi halal antara perempuan dan laki-laki karena adanya suatu akad atau ijab kabul seperti yang biasa anak-anak sekalian lihat atau dengar dalam sebuah proses pernikahan. Selanjutnya
Yang keempat adalah Imam Hambali. Imam Hambali mengungkapkan bahwa pernikahan adalah sebuah proses terjadinya akad perkawinan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dalam lapas nikah atau kata-kata yang memiliki persamaan makna. Jadi Imam Hambali pun berpendapat bahwasanya pernikahan itu mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk kemudian menjadi mahram atau sah dalam agama Islam sebagai suami istri. Jadi anak-anak sekalian, itu tadi yang saya tampilkan terkait pengertian pernikahan dalam Islam dari beberapa ahli ulama. Kita sudah ambil mulai dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi dan sebagainya. Saya harap apa yang kemudian menjadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini bisa tercapai. Paling tidak anak-anak sekalian bisa mengetahui bahwasanya seperti itu pengertian pernikahan dalam Islam itu sendiri. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjut masih dalam materi pernikahan dalam Islam, tapi kita akan bahas syarat dan rukun-rukun sahnya perkawinan dalam Islam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi bisabil haq. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.